Shalom semuanya. Ya, saudara, nggak kerasa kita ini sudah sampai di penghujung tahun, saudara. Sudah bulan Desember, saudara. Sepertinya kita baru masuki bulan Januari, tapi sekarang kita sudah sampai di bulan Desember. Tadi di firman dikatakan, biar sepanjang tahun 2022 Tuhan memberikan kami kemenangan. Saudara, seringkali nggak tahu ya, saudara, kalau udah masuk akhir tahun itu biasanya kalau zaman dulu itu di TV itu selalu ada kaleidoskop, ya, kaleidoskop. Dulu TV-nya TVRI, saudara. Kaleidoskop, apa kejadian yang terjadi di Indonesia selama sepanjang 1 tahun ini. Saudara, seringkali saat kita sampai di penghujung tahun, kita ini selalu mengingat apa sih yang sudah kita jalani, kita alami sampai kita ini berada di penghujung di tahun ini, saudara. Saudara, siapa di sini yang sudah meraih kemenangan yang Tuhan janjikan di tahun 2022? Ada? Ada nggak yang rasa, kok belum ya aku ya? Ini sudah mau akhir tahun, kok rasanya setiap janji Tuhan belum digenapi? Ada nggak? Ada, saudara. Pasti ada ya. Yang merasa, aduh, aku ini sudah membuang waktu banyak. Dulu waktu di awal tahun mungkin, saya berjanji, saya mempunyai tekad. Mungkin ada yang, saya pengen membaca Alkitab selesai dalam 1 tahun. Nah, saudara, coba sekarang dicek. Yang berjanji seperti itu, apakah saat tahun ini saudara sudah menyelesaikan? Atau mungkin malah, aduh, banyak bolongnya. Baru nyeselnya terakhir biasanya. Biasanya terakhir, aduh kenapa ya aku waktu yang dulu kok banyak bolongnya. Sekarang udah hampir akhir tahun, aku belum bisa menyelesaikan pembacaan Alkitabku. Contoh itu, saudara. Misalnya saudara punya impian apa? Biasanya kalau di awal tahun kan selalu punya visi ya, saudara ya. Saya pengen melakukan ini dan itu untuk usaha, untuk pelayanan. Nah, saudara, apakah saat ini semua list yang saudara sudah pernah catat itu sudah dilakukan atau belum? Seringkali kita ini, aduh, iya ya, ternyata saya belum melakukan ini, belum melakukan itu, belum melakukan ini, belum melakukan itu. Banyak hal yang kita harus perhatikan. Apa yang sebenarnya Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Begitu pula dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Seringkali kita nggak melihat, kok aku biasa-biasa aja, sudah di akhir tahun, kok rasanya kok cuman begini-begini aja. Mungkin saudara kurang merenungkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Dari hal-hal yang kecil, saudara harus menghitung setiap berkat Tuhan. Karena saat kita menghitung setiap berkat Tuhan, yang kelihatannya kecil, mungkin kelihatannya hanya seperti mana. Tapi itu adalah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Immanuel, tadi kita menyanyikan. Sepanjang tahun ini, saya percaya Tuhan menyertai setiap kita. Ingat kebaikannya, ucapkan syukur, saudara. Selain itu apa sih, saudara? Setelah kita mengingat, kita juga pengen tahu dong. Tahun depan itu apa? Saya ini harus melakukan apa dong? Pernah nggak sih saudara doa, Tuhan, ini sudah mau memasuki tahun yang baru loh Tuhan. Apa sih yang harus aku kerjakan? Apa yang harus kami kerjakan? Di tahun yang baru itu Tuhan tuh pengen apa sih? Saudara pernah nggak sih, saudara, doa waktu akhir tahun pengen melakukan hal itu? Pengen tahu Tuhan ini ngomong apa untuk tahun depan. Minggu depan Ibu Nani akan menyampaikan persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Itu penting, saudara. Kita harus tangkap responi supaya apa? Supaya kita ini tahu apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mempersiapkan segala sesuatu. Saudara, dalam Pengkhotbah dikatakan, Pengkhotbah 1 ayat 9 berkata seperti ini, saudara. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat
akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, saudara. Ini yang ajaib, saudara. Sebenarnya yang terjadi di bumi ini tidak ada yang baru. Semuanya itu selalu yang namanya berputar. Contoh, saudara, yang namanya fashion aja, saudara. Baju. Zaman dulu orang pakai tahun 70-an. Celananya cutbray semuanya, saudara. Ya, 70-an cutbray. Setelah itu ganti celananya jadi gembung. Setelah itu berulang lagi tahun 80-an atau saya waktu itu SMA sekitar tahun 90-an mulai ngetren lagi itu, saudara, yang namanya baju cutbray lagi. Mungkin yang perempuan potongan rambut berulang, tidak ada yang baru, saudara. Karena apa? Karena itulah dunia. Beda sama Tuhan kita. Tuhan kita itu kreatif. Makanya Alkitab itu kalau kita baca adalah Alkitab yang sangat ajaib, saudara. Dia selalu relevan di setiap musim, di zaman apapun, saudara. Mau saudara baca Alkitab ini dari tahun 1900 awal sampai sekarang tahun 2000, itu selalu relevan. Kejadian yang diceritakan di Alkitab itu adalah cara hidup yang harus kita jalani. Terus kita baca Amsal, ya itu yang memang harus kita pegang, saudara, firman itu. Makanya saudara, saya belajar merenungkan setiap firman. Apa yang sudah kita lalui hari-hari ini. Saudara, waktu awal tahun kemarin, ya waktu akhir tahun, ya waktu mau awal tahun itu, saya ini dapat firman, saudara, tentang Yesaya 43 ayat 19 yang berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya pernah sharing akan hal ini tentang jalan yang baru. Di sini gambarannya aku akan membuat jalan di padang gurun, saudara. Saudara, saat kita mendapatkan firman seperti ini, kita harus tahu, oh, seperti apa ya hidup di padang gurun ya, saudara. Saya mulai merenungkan seperti apa ya. Lalu saya teringat tentang perjalanan bangsa Israel, saudara. Bangsa Israel itu dibawa Tuhan dari Mesir ke tanah perjanjian melewati apa? Padang gurun, saudara. Ternyata banyak hal yang harus kita petik, harus kita perhatikan. Bagaimana kita harus hidup di padang gurun itu, saudara. Jangan sampai kita gagal seperti bangsa Israel. Harus berputar-putar terus. Kita belajar dari pengalaman yang dahulu sudah pernah ada. Di mana? Di Alkitab. Kegagalan bangsa Israel apa? Suka menggerutu. Saat di padang gurun apa? Menggerutu. Waktu minggu yang lalu, Sofi bercerita tentang yang namanya kita harus menjaga yang namanya damai sejahtera. Selama itu menjadi bagianmu, kamu harus sebisa mungkin jaga yang namanya damai sejahtera. Sofi sudah cerita panjang lebar, karena dengan kita menjaga yang namanya damai sejahtera, ternyata banyak kemudahan-kemudahan dan banyak mujizat yang Tuhan nyatakan. Bukan hanya perkenanan Tuhan, tapi kita mendapatkan namanya perkenanan manusia. Ingat, saudara, di padang gurun jangan apa? Jangan menggerutu seperti bangsa Israel. Dikasih yang namanya mana, masih ngerasa kok cuman mana, kok cuman makanan ini terus. Padahal saudara, itu adalah suatu yang ajaib. Bukan makanan yang lahiriah. Itu makanan tidak dibuat oleh Glorious Kitchen aja nggak bisa bikin, saudara. Mereka sudah bisa bikin yang namanya bakmoy enak, nasi jamblang enak, asam-asam enak. Tapi coba saya tanya Ibu Ina, Ibu Guatlan, apa bisa membuat mana? Nggak bisa, saudara.
Karena nggak ada ingredientnya, nggak ada, saudara. Saudara percaya nggak? Ini adalah bukti penyertaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Bukan karena kerja keras. Bangsa Israel waktu di Mesir dikasih makan karena apa? Karena mereka bekerja. Mereka bekerja rodi, saudara. Dikasih makanan. Bekerja rodi, dikasih makanan. Tapi saat di padang gurun, Tuhan sediakan. Mungkin kelihatannya sederhana. Kok cuman seperti ini sih? Apa ini? Seperti salju katanya. Kok bukan apa ya? Telur goreng, telur dadar atau apapun itu. Kok rasanya cuman gini-gini terus? Lalu bangsa Israel mengingat apa? Aduh, enak yang dulu ya. Dulu aku makan, walaupun saya nggak tahu, saudara, mungkin kalau namanya orang kerja rodi dikasih makannya juga makanan yang sederhana, saudara. Tapi kok bisa bangsa Israel ketutup matanya melihat sesuatu yang ilahi, makanan yang supranatural dibandingkan dengan yang duniawi, saudara. Hati-hati, saudara. Kita harus bisa melihat dan bisa mengucapkan syukur. Jangan menggerutu. Jaga damai sejahteramu. Itu yang pertama, saudara. Jangan gagal seperti bangsa Israel. Dan waktu kemarin, saudara, sejujurnya waktu kemarin penyembahan, waktu persiapan minggu lalu kalau nggak salah, minggu lalu waktu kita persiapan akan pelayanan untuk hari Selasa, kita nyembah di tempat ini. Dan Tuhan itu ingatkan tentang kemah pertemuan. Memang beberapa waktu yang lalu di Semarang ada acara kan, seperti yang diceritakan nama Ibu Ripkah, namanya tenda lawatan, tenda lawatan. Kita ini nggak habis pikir ya saudara ya, seperti yang Ibu Ripkah berkata juga, sudah ada gedung enak-enak, sudah ada gereja, tinggal sewa gedung aja enak. Kok disuruh bikin tenda? Saudara pernah berpikir nggak? Bikin tenda itu yang namanya ribet, susah. Tendanya itu bukan tenda kita kalau mau camping, saudara, yang cuman kecil dipatok kiri kanan, udah selesai dibangun. Enggak, saudara. Untuk membangun tenda ini diperlukan waktu yang lumayan. Dan repotnya melibatkan banyak orang juga iya, saudara. Dan itu juga belum tentu tenda itu enggak bocor. Karena kemarin Ibu Ripkah juga berkata ini belum teruji nih. Kalau hujan, apakah tenda ini bisa menahan air? Kemarin diujinya dengan apa? Dengan angin ribut. Itu kata Hadasah waktu itu cerita. Itu yang namanya angin kencang banget. Melewati yang namanya tendanya dia. Dan tiba-tiba di tengah itu seperti ditonjok atas. Bup! Begitu. Akhirnya ada beberapa kain yang lepas jahitannya dan sampai apa namanya tiangnya ya goyang sedikit, saudara. Saudara, bikin kemah itu ribet, pusing. Tapi kok Tuhan suruh sih bikin tenda lawatan? Buat apa, saudara? Saudara pernah berpikir nggak? Kenapa ya kok tenda ya? Saudara, terus saya diingatkan, bangsa Israel itu waktu di padang gurun, dia tidak tinggal di rumah, saudara. Dia tinggalnya di mana? Di tenda. Dia berhenti di suatu tempat, bikin tenda. Tendanya apakah tenda yang kecil? Enggak, saudara. Saya percaya itu adalah tenda yang besar. Dan harus dilakukan oleh banyak orang. Susah, ribet, saudara. Tapi Tuhan pengen di padang gurun kita melepaskan setiap kenyamanan kita. Harusnya kan enak, udah ada gedung, misalnya mau bikin KKR, udah tinggal sewa aja. Saya tanya sama Sasa, Sah, ini kamu kalau nanti ada acara di luar pulau, kamu acara tenda lawatan, tenda ini dibawa, Sah? Iya kok, dibawa. Nanti dibawa naik kapal atau naik mobil. Ih,
banyak loh ini loh barangnya. Iya, tapi ini yang Tuhan mau. Ini yang apa? Yang Tuhan mau. Repot enggak? Repot. Tapi belajar taat. Seperti yang Tuhan mau. Bangsa Israel repot saudara, ribet. Suruh jalan di padang gurun, bawa tenda, bawa apa, waduh repot banget. Mendirikan tenda. Dan waktu penyembahan di sini katakan, ada yang namanya kemah pertemuan. Saat engkau ada di padang gurun, kita nggak tahu arah mana kita mau berjalan. Itu ada kemah pertemuan yang namanya kemah perjumpaan pribadi saat Musa bertemu dengan Tuhan. Dia harus bertanya-tanya kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dia harus tanya yang namanya Tuhan. Hari ini kita bongkar tendanya enggak? Atau engkau maunya apa Tuhan hari ini? Apakah kami harus berjalan lagi atau kami tetap di sini? Dan ketika Tuhan berkata, hari ini bongkar tendamu, besok pagi kita jalan. Apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan berjalan, saudara. Kita perlu yang namanya kemah pertemuan. Hidup di padang gurun, seringkali aduh kok nggak nyaman. Tapi untuk kita boleh mengetahui jalan yang harus ditempuh, kita harus punya yang namanya kemah pertemuan pribadi kita dengan Tuhan. Kita harus bangun, saudara. Jangan hanya seperti bangsa Israel, cuma nunggu Musa. Musa, zaman dulu memang seperti itu saudara, yang boleh masuk cuma Musa saudara. Bangsa Israel cuma nunggu. Musa masuk ke kemah pertemuan, tunggu, tanya, Musa, Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong apa? Ya saudara, kita harus lihat. Ada pemimpin, kita bersyukur ada pemimpin di sini yang peka dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengetahui guidance dari Tuhan. Oh, Tuhan berpesan, berfirman seperti ini, seperti itu. Tapi saudara, kita jangan bergantung kepada kemah pertemuan umum itu saudara. Tapi kita secara pribadi, kita juga harus punya yang namanya kemah pertemuan dengan Tuhan sendiri. Setiap saat supaya kita bisa mengerti arahan Tuhan, divine direction yang pernah Tuhan katakan kepada kita. Harus tahu saudara yang namanya divine direction. Kalau enggak, kita tidak akan pernah bisa melihat dan mengetahui yang namanya jalan Tuhan. Itu yang pertama saudara. Dan yang kedua saudara, kalau kita ingat, di padang gurun itu ada yang namanya tiang awan dan tiang api. Saudara. Itu yang menyertai mereka. Saudara, bangsa Israel harus lihat kapan tiang awan dan tiang api ini bergerak. Saat malam saudara, ada tiang awan. Saudara, saya ini, saudara pernah bayangkan gak sih di padang gurun itu gelapnya kayak apa? Gak ada lampu jalan seperti jalan tol gitu ya saudara. Gak ada saudara. Gelap semuanya saudara. Gelap semuanya. Bangsa Israel waktu pergi dari Mesir, gak disuruh siap-siap kan saudara. Ayo kamu bawa minyak, bawa petromak istilahnya. Bawa obor. Saudara bayangin bangsa Israel di padang gurun berjalan berapa tahun? 40 tahun saudara. Harus bawa minyak sebanyak apa saudara? Pernah gak kebayang? Minyaknya harus sebanyak apa harus dibawa. Kalau pakai obor pun rasanya gak memungkinkan. Di padang gurun gak ada pom bensin. Mau beli minyak tanah di mana coba? Pernah kebayang gak? Penyertaan Tuhan itu ajaib banget di padang gurun. Kita melihat, tapi bangsa Israel cuma melihat, oh ada tiang awan. Aku gak kepanasan jalan. Kita di Cirebon hari-hari ini aja, kalau pas lagi gak hujan, panasnya ampun saudara. Siang hari itu panas banget. Ini dikasih tiang awan. Tapi seringkali kita gak bisa melihat, itu cuma tiang awan. Saudara, kita harus bisa melihat, oh ini adalah keajaiban supranatural saudara. Saudara bayangin di malam hari kalau nggak ada tiang api,
itu mungkin mereka sudah nggak bisa lihat apa-apa, nggak bisa melakukan kegiatan. Mungkin binatang buas juga akan mendatangi mereka dan lain sebagainya. Saudara, kita harus melihat dan mengetahui yang namanya ada tiang awan dan tiang api. Kita harus lihat kemana Tuhan bergerak, kita harus berjalan. Saat tiang api itu bergerak, walaupun malam saudara mungkin, kita harus bongkar tenda kita. Kita harus berjalan mengikuti yang namanya tiang api. Kalau kita tidak mau bergerak dan kita melihat, aduh enak seperti ini, udahlah jangan macam-macam lah. Udah enak seperti ini, hati-hati saudara. Jangan-jangan kita bisa menjadi tiang garam seperti istri Lot. Cuman lihat enak yang dulu. Padahal Tuhan berkata apa? Tuhan sedang membuat jalan yang baru di padang gurun. Ngerti nggak jalan yang baru? Nggak tahu kita jalan yang baru seperti apa. Tapi Tuhan pengen hari-hari ini kita bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan iman. Nggak cukup dengan iman. Kita harus dengan perbuatan. Saudara, saya senang mendengarkan khotbah Pak Yusak. Kalau di mobil saya dalam perjalanan, hari-hari ini lagi senang dengerin Pak Yusak. Pak Yusak itu kalau cerita tuh saya merasa dia ini imannya ini udah mentok gandul sama Tuhan, saudara. Yang namanya gandol Gusti itu benar-benar gandol Gusti, saudara. Dia tidak pernah memikirkan yang lain, omongan orang apa, terserah, saya mau diomong gila juga terserah. Pak Yusak tuh kalau, aduh imannya benar-benar. Kalau disuruh A ya A, suruh B ya B, gak peduli omongan orang. Pernah sewaktu-waktu dia cerita waktu itu, saya ini disuruh waktu itu. Ada yang namanya orang yang telepon ke dia malam-malam. Telepon ke Pak Yusak katanya jam 12 malam. Jam 12 malam disuruh telepon Pak Yusak. Diangkat, Pak Yusak kan biasa kok. Kamu ini ganggu saya malam-malam. Telepon, ganggu aja. Kenapa? Iya saya nggak bisa tidur sih Pak. Loh, kamu nggak bisa tidur ya urusannya kamu. Kenapa kamu telepon saya? Ya iya, sayanya nggak bisa tidur, jadi saya mau telepon Bapak. Kenapa? Dimarahin sama Pak Yusak. Dimarahin. Pak Yusak tuh orangnya kalau nggak disuruh doain orang, nggak mau saudara. Coba saudara mungkin di sini yang pernah minta doa sama beliau, deketin aja. Pak, tolong doain. Singkirin saudara. Kalau nggak disuruh sama Tuhan, singkir. Doa dewek. Ngomongnya gitu. Doa sendiri. Nggak pernah mau. Saya itu segen saudara. Walaupun saya itu dekat sama Pak Yusak, tapi takut kalau misalnya mau suruh minta doain. Pak Yusak tolong doain saya. Aduh. Rasanya saya juga, nanti saya di doa sendiri. Orangnya nggak enakan. Kalau enggak ya enggak. Tuhan, kita mau minta Pak Yusak doain, kalau Tuhan nggak ngomong suruh doain, nggak doain. Orang ini saudara ngomong menjengkelkan, malam-malam ngomong udah gitu ngomong, aduh saya nggak bisa tidur Pak, saya ini udah berhari-hari nggak bisa tidur, urusanmu dewek, dimarah-marah. Tapi Pak Yusak dengan hati yang seperti itu, suaranya marah, tapi hatinya tanya Tuhan. Tuhan, iki orang ini harus diapain? Terus ada sebuah perkataan, suruh baca Alkitab katanya. Baca Alkitab, suruh baca Alkitab. Terus saudara ngomong, Tuhan ngomong suruh baca Alkitab. Jawabnya apa saudara? Sudah. Gitu. Orangnya ngomong, sudah, saya sudah baca Alkitab. Pakai pikiran sendiri saudara. Sudah baca Alkitab. Kamu suruh baca Alkitab kok sudah? Kamu mau ngeyel apa mau didoain? Iya. Kamu suruh baca Imamat dan Bilangan. Hah? Itu yang Tuhan ngomong sudah ya. Tutup. Sudah saudara. Tutup saudara. Disuruh ngomong gitu. Udah. Bisa ngomong, saya ini kalau udah suruh ngomong gitu juga
kadang ingat kadang enggak, udah. Terus di suatu KKR, bukan KKR, dia khotbah di mana, dia ngomong, dia cerita, ini kemarin ada yang nelpon saya malam-malam. Tuhan cuma suruh ngomong, suruh baca Alkitab, bacanya Imamat Bilangan. Udah cuman itu. Terus ada yang, ternyata saya nggak tahu tuh hasilnya gimana tuh, apakah orangnya bisa tidur apa enggak. Ada yang ngacung, bisa Pak, ternyata orang itu ada di kebaktian itu saudara. Betul, saya sudah pergi ke psikiater, yang ngomong gitu. Saya sudah cek semuanya, check up semuanya, ngabisin uang banyak, habisin obat. Seringkali kan gitu saudara. Kita ini kalau ada masalah, nggak cari Tuhan dulu, tapi kita ini langsung pakai apa? Akal. Kalau dia ngomongin, kamu punya iman, di sini semuanya pasti ngomong punya. Kamu beriman, namanya juga orang Kristen itu orang yang beriman, punya iman, tapi perbuatannya nggak ada. Nah saudara, akhirnya orang ini ngomong kesaksian, iya Pak betul, saya baca yang namanya Imamat Bilangan, tidur pules. Dan sejak itu saya nggak pernah minum obat. Kamu cuma bacanya Imamat Bilangan terus? Enggak Pak, saya baca yang lain juga. Saudara hati-hati. Terus dia ada satu cerita ini menarik saudara. Kita ini sering kali ya saudara, kalau kita mendapatkan firman dari Tuhan, misalnya kita lagi sakit, dia waktu itu ngomong ada orang yang sakit kulit, terus diobatin nggak bisa. Tiba-tiba Pak Yusak waktu mendoakan ngomong, oh kamu ambil daun apa gitu, ambil daun itu dikunyah, udah setiap hari ambil daun itu dikunyah, selesai. Dan ternyata betul saudara, sembuh, kulitnya sembuh. Dia ngelihat ada orang yang sama, sakit kulit juga. Hanya langsung pakai apa? Pikirannya. Kamu tak kasih tahu. Kamu ini loh, makan daun ini, kamu kunyah, nanti sembuh. Sering nggak saudara kita ngomong seperti itu? Kejadian misalnya nih, saya nih pernah punya sakit mah nih, misalnya nih. Tiba-tiba saya ngomong, oh makannya harus seperti ini. Mama, Ibu Nani waktu itu sakit mah, saya ngomong, mah harus makan pisang mah, seperti ini. Itu kan firman buat saya pribadi. Belum tentu buat orang lain sama. Tapi seringkali, oh udah kamu kalau itu ya, ini kamu makan daun ini, kunyah. Sembuh enggak? Enggak sembuh. Jadi kita ini harus masing-masing ini tanya Tuhan. Karena cara Tuhan hari ini sama cara Tuhan mungkin minggu depan atau tahun depan berbeda saudara. Wah, saya terbuka saudara. Wah iya. Ternyata belum tentu itu. Tuhan pernah ngomong seperti kamu harus melakukan seperti ini. Tahun depan yang Tuhan suruh mungkin berbeda saudara. Kita harus selalu melihat yang namanya tiang awan dan tiang api bergerak. Jangan ngomong, oh pasti biasanya kalau sudah malam gini, kalau sudah jam 11 gini ya, Tuhan gak ngomong ya, pasti kita disuruh tidur. Mungkin bangsa Israel ngomong seperti itu. Belum tentu. Mungkin Tuhan akan berbicara jam 2 pagi. Dan menyuruh, ayo bongkar tendanya, jalan. Harus jalan saudara. Karena kalau kita mau pengen melihat penyertaan Tuhan yang sempurna, kita harus tahu, melihat, waspada mata kita. Lihat arahan Tuhan. Masuk kemah pertemuan, perhatikan tiang awan dan tiang api. Supaya kita bisa menjalani padang gurun ini dengan penuh kemenangan. Amin saudara. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, tadi diterangkan bagaimana antiknya Pak Yusak. Ya. Pak Yusak memang salah satu hal, ya saya katakan sebagai idola saya juga lah. Ya. Karena beliau itu benar-benar tanda kutip antik. Kalau lagi moodnya bagus, ya oke. Kalau dia udah bilang tidak, itu apapun tidak
dia tidak akan mau jawab dan tidak bahkan pergi kalau disuruh doain orang atau apa. Saudara, kenapa begitu? Karena dia peka banget. Seorang yang peka itu akan tahu persis timing yang tepat, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Kenapa bisa seperti itu? Karena mempunyai keintiman dengan Tuhan, selalu berada di kemah keintiman. Jadi satu hal yang kita harus belajar saat ini untuk menghadapi tahun depan, belajarlah sungguh-sungguh untuk kita itu mempunyai kemah keintiman secara pribadi. Karena itu akan menentukan langkah-langkah kita selanjutnya. Nanti di dalam tanggal 13 itu mungkin khotbahnya agak panjang. Karena akan diberikan beberapa contoh bagaimana kalau menghadapi perkara-perkara yang seperti ini, itu harus menghadapinya bagaimana. Selama saudara itu bisa untuk menangkap, ya, saudara akan menjadi generasi yang tidak terhentikan. Generasi yang benar-benar bisa mengatasi akan segala sesuatu dalam masa tahun 2023. Karena tahun 2023 ini kalau orang ngomong gampang, ya gampang. Kalau orang ngomong susah, ya susah. Seperti seorang anak yang sudah punya persiapan untuk menghadapi ujian akhir. Kalau dia siap, dia akan mengatakan mudah. Ya. Seperti kemarin ini, Kean mau menghadapi Mandarin ceritanya ya. Nah, saya bilang kamu bisa tah Mandarin? Sudah bisa. Dia yakin benar kalau dia sudah bisa. Terus nanti dites sama papa dulu, saya bilang gitu. Kalau kamu dites sama papa bisa, mungkin bisa. Sudahlah saya bisa. Jadi coba kamu belajar ini lagi. Nggak mau, saya sudah bisa. Pokoknya dia tuh yakin benar. Papanya datang, ya coba ini apa, jawab. Dan dia menjawabnya itu pakai santai banget. Bukan dia ngeliatin papanya terus dia ngejawab, enggak. Sepertinya dia tidak mendengarkan papanya ngomong. Santai aja. Tapi dijawab. Papanya ngomong ini dijawab sama dia. Ngomong lagi, wah ya sudahlah kamu udah bisa, kata papanya. Selesai semuanya, pulang tak tanyain, bisa enggak? Bisa. Saya bilang kamu kemungkinan bisa ya, tapi nulisnya kamu bisa enggak gitu. Tadi malam diajarin papa nulis, kamu bisa enggak? Bisa. Yakin, tapi sekarang belum keluar tuh nilainya. Kenapa ini anak nyantai dan tidak takut pergi ke sekolah, tidak takut menghadapinya? Karena dia ngerasa aku sudah bisa. Nah, aku sudah punya persiapan. Saya berdoa kalau saudara sudah punya persiapan yang luar biasa, ya, nanti menghadapi tahun 2023, saudara udah tahu, oh aku udah pernah diajari begini, ini solusinya harus seperti ini. Perhatikan baik-baik, menjadi generasi yang terus jalan dan tidak terhentikan, ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih untuk semua firman-Mu. Terima kasih buat apa yang Engkau berikan kepada kami untuk menyembah kepadamu, memuji kepadamu, memuliakan nama-Mu selama 1 jam. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau berdoa untuk sebentar sore. Di tempat ini ada ibadah Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun. Berikan cuaca yang baik Tuhan. Biarlah tidak ada satupun orang yang terhalang untuk datang ke tempat ini. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan.
Kami benar-benar mau menyerahkan akan setiap jiwa-jiwa yang datang, untuk mereka siap mendengar apa yang Engkau mau, yang diberitakan oleh Pak Ridwan pada sore hari ini. Firman yang hidup. Terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu keadaan cuaca saat-saat ini, perubahan-perubahan yang saat ini ada baik di darat maupun di laut. Kami mohon anugerah-Mu. Jikalau belum waktunya Tuhan, Engkau sendiri mengundur akan segala sesuatu. Berikan Tuhan bencana-bencana alam ini mundur Tuhan, tidak terjadi saat-saat ini, karena banyak sekali anak-anak-Mu saat-saat ini sedang menjelang akhir tahun ini. Banyak kebaktian, banyak hal yang dilakukan. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa saat ini untuk kebaktian anak-anak Natalan sebentar sore Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun, hadirat-Mu turun untuk anak-anak Tuhan. Bukan sekedar sebagai suatu perayaan, tapi Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu. Firman yang disampaikan menjamah setiap jiwa-jiwa, hati daripada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini, biarlah Engkau sendiri yang akan turun tangan untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang akan berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk Bapak Presiden dan stafnya, sehingga semuanya rencana-Mu atas bangsa ini menjadi kenyataan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapak, tetap kami minta daya tahan tubuh yang baru pada pagi hari ini. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru Tuhan, untuk mengusir semua bakteri, semua virus, semua sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah rencana-Mu Kau paksakan masuk dalam rencana dalam hidup kami, supaya kami berjalan bersama-Mu, melakukan segala pekerjaan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan seluruh kehidupan kami, menguasai mata kami, telinga kami Tuhan, bibir mulut kami, hati kami Tuhan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau patahkan dan Engkau hancurkan. Ini tangan kami, biarlah tangan kami ada dalam penguasaan yang daripada-Mu. Ini kaki kami Tuhan, biar kaki kami berjalan pada jalan-jalan yang sudah Kau tentukan hari ini, untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Biarlah seluruh perjalanan kami hari ini ada dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.